Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kepada Bapak, Ibu, dan juga anak-anak semuanya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpai yaitu bulan suci Ramadan. Bulan di mana penuh berkah, bulan di mana penuh pengampunan, bulan di mana penuh dengan maghfirah. Dan juga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan. Diberi beberapa petunjuk, diberi hidayah, yaitu kita bisa menetapi agama yang hak, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat, menambah segalanya. Dan apabila kita kufur atau ingkar, tidak mau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya anak-anakku semuanya, marilah di dalam bulan suci, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pintu surga itu dibuka, bulan di mana Allah memberikan pahala-pahala yang cukup banyak, pahala-pahala yang cukup besar sekali kepada kita, sampai dilipat gandakan 10 kali hingga 700 kali hingga ila masya Allah. Oleh karena itu, di dalam bulan suci, bulan Ramadan ini, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Khususnya anak-anakku semuanya, perlu diketahui bahwasanya di bulan suci ini ada beberapa berkah yang harus kita gapai, yang harus kita cari. Antara lain yaitu kita mengharapkan ridho dari Allah, kita mengharapkan pahala dari Allah di dalam melaksanakan atau menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Oleh karena itu, karena puasa itu hukumnya wajib bagi kaum muslimin, maka mau tidak mau kita harus melaksanakan. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semuanya yang belum berpuasa, mari sama-sama kita menjalankan ibadah yang wajib ini, kita laksanakan dengan penuh semangat dan penuh sekali dengan hati yang ridho. Semoga Allah memberikan pahala di dalam bulan puasa, di dalam kita melaksanakan puasa ini.
Pahalanya apa saja Pak yang akan diberikan Allah kepada kita apabila kita melaksanakan puasa? Ini Pak Guru akan Pak Guru utarakan, yaitu antara lain dosa-dosa kita nanti akan dihapus oleh Allah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamahu min danbi. Oleh karena itu, bahwasanya dosa-dosa kita akan diampuni barang siapa yang berpuasa karena iman. Berpuasa tujuannya untuk mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, yaitu mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah terlewatkan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Anak-anakku semuanya, mari berpuasalah dengan yang sebenar-benarnya. Oke, itu pesan Pak Guru. Kemudian di bulan Ramadan ini tadi disampaikan di depan bahwasanya Allah membukakan pintu surga, pintu rahmat bagi kita semuanya. Maka kita berlomba-lomba untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala yang jauh lebih banyak, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufitatis syayatin. Jika telah tiba bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah. Banyak sekali pintu-pintu surga. Kemudian pintu-pintu neraka ditutuplah dengan rapat. Dan syaitan-syaitan dibelenggu atau dirantai. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kita masih hidup, selagi kita masih bisa menghirup udara yang bebas, selagi kita masih bisa berbuat amal soleh, maka mari kita berbuat amal yang sebanyak-banyaknya di dunia ini. Karena di dunia ini merupakan sebuah ibarat orang menanam tanaman. Nanti kita akan menuai atau memanennya nanti kelak di yaumil qiyamah. Ad-dunya'u mazratu lil akhirah. Kita di dunia menanam, kita berbuat, beramal soleh yang sebanyak-banyaknya, kelak di akhirat nanti kita akan menuai atau memanennya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba fastabiqul khairat. Karena di bulan Ramadan ini Allah akan melipat gandakan pahala yang telah dijanjikan. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asru amsaliha illa sab'a mi'atin dhifin. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal perbuatan anak Adam, termasuk kita semuanya, itu nanti akan dilipat gandakan. Yudha'aful hasanatu asru amsaliha, dilipat gandakan, yaitu 10 kali lipatan. Bahkan illa sab'ina mi'atin dhifin, sampai dengan 700 kali lipatan. Bayangkan, setiap satu kebaikan dilipat gandakan 10, kemudian dilipat gandakan 700 kali. Lah, mari kita berbuat kebaikan itu yang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Pahala kita berlimpah ruah, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kecuali puasa. Lah, puasa itu pahalanya berapa, Pak? Puasa itu pahalanya Allah sendiri yang akan membalasnya. Allah sendiri
yang akan membalasnya. Karena apa? Puasa itu untuk Allah, bukan untuk makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, marilah di dalam puasa kita harus bisa menjaga diri, menahan hawa nafsu. Jangan sampai puasa kita menjadi tidak berkualitas. Karena apa? Karena ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor dan lain sebagainya. Anak-anakku semuanya, kaum muslimin, sekali lagi marilah kita berpuasa di bulan Ramadan ini dengan tujuan cuma untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui lagi bahwasanya kelak di yaumil kiamah nanti, apabila orang tersebut berpuasa dan mau membaca Al-Quran, maka amal puasa dan amal dari membaca Al-Quran akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, asyamu wal Qur'anu yasfa'a lil abdi yaumal qiyamah yaqulu syamu ayu rabbi mana'tuhu ta'ama wassahawati bin nahar. Itu dari perkataan pengamalan puasa. Puasa sendiri nanti akan berkata di hadapan Allah. Amalan puasa itu berbicara kepada Allah, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwatnya di siang hari, maka izinkanlah aku memberikan syafaat kepadanya. Nah, apabila kita berpuasa, puasa tersebut nanti akan memberikan syafaat. Puasa tersebut nanti akan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah janjinya. Dan itu tidak akan istilah bahasa Jawanya nulayani janji, tidak akan mengingkari janji. Itu puasa. Belum lagi membaca Al-Quran akan juga memberikan manfaat dan memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita di hadapan Allah besok di yaumil qiyamah. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu nauma bilail wasaffi'ni fihi qala fayasaffa'ani. Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya, maka keduanya pun diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Itulah keberkahan di bulan Ramadan apabila kita berpuasa dan kita tadarus membaca Al-Quran, maka Masya Allah pahalanya, Subhanallah. Oleh karena itu, marilah di dalam bulan Ramadan ini sekali lagi, mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan merupakan bulan di mana kita dimasukkan di sebuah pendadaran, yaitu istilah bahasa Jawanya adalah kawah candra di mukanya orang-orang Islam. Karena di situ banyak sekali sesuatu atau hal-hal yang tidak boleh tidak harus kita hindari dan harus kita jalani. Banyak sekali peraturan-peraturan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Contohnya puasa tidak boleh makan, puasa tidak boleh minum di waktu siang hari. Kita harus menahan amarah, kita harus menahan hawa nafsu, kita tidak boleh berkata kotor, kita tidak boleh berkata yang jelek, kita tidak boleh berdusta, kita tidak boleh bohong, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anakku, mari puasa kita harus puasa yang berkualitas. Jangan sampai puasa kita cuma sirpong dele kopong. Ketoke poso ning ora oleh apa-apa. Mung oleh apa? Mung oleh luweh
lan ngelak. Oleh karena itu, hati-hati di dalam bulan Ramadan, di dalam bulan puasa ini. Apabila kita sudah melaksanakan puasa dengan hati yang tulus ikhlas karena mencari ridho Allah, dengan puasa yang penuh hati yang sesungguh-sungguhnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapatkan pahala dan kita akan terlahir seperti di dunia manakala yaitu seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya dari dalam rahimnya, alias setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh, maka kita akan terhapus dari segala dosa-dosa dan diampuni oleh Allah. Innallaha tabaraka wa ta'ala faradha siyamu ramadhana 'alaikum wa sanantu lakum qiyamahu faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan dan saya menyunahkan bagi kalian sholat malamnya. Sholat malam itu adalah sholat lail. Salah satunya adalah sholat tarawih. Maka barang siapa melaksanakan ibadah puasa dan sholat malamnya karena iman dan karena ingin mendapatkan pahala, niscaya dia keluar dalam maksud diampuni oleh Allah dari dosa-dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibundanya. Itulah pahala orang yang mau melaksanakan ibadah dengan tujuan ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah dan mencari pahala Allah, bukan untuk disanjung, bukan untuk di alam dan lain sebagainya, semata-mata niat tulus lillah karena Allah. Pahalanya jelas, kita bersih dari dosa. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah puasa tinggal kurang lebih beberapa hari lagi ke depan. Kita sudah hampir separuh lebih memasuki bulan Ramadan. Mari target-target yang belum kita laksanakan di bulan Ramadan ini, karena pahalanya berlipat ganda. Yaitu maksimal kita bisa menghatamkan beberapa kali khatam membaca Al-Quran. Minimal 1 kali khatam membaca Al-Quran. Karena apa? Pahalanya sangat besar sekali. Dilipat gandakan beberapa kali lipatan pahalanya. Yang kedua, yaitu kita sukseskan sholat malam kita. Supaya apa? Supaya mendapatkan pahala tambahan yang lebih banyak lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku semuanya, oleh karena pentingnya ibadah puasa, karena wajibnya ibadah puasa, jangan sampai sekali lagi puasa kita sia-sia karena perbuatan kita sendiri yang tidak bisa menjaga kualitas puasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa lebih meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.